Baik, perkenalkan, nama saya Pramudia Krisna Adiwibowo dengan NIM 203030302190. Di sini saya akan menjelaskan tentang paragraf pada bab 10. Baik, mari kita mulai. Bab 10, paragraf. 1. Berdasarkan pola penalaran. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menuangkan gagasan dalam sebuah karangan ilmiah atau tulisan lainnya. Namun paling tidak ada kriteria cara penuangan gagasan itu. Dalam setiap karangan ilmiah, seluruh gagasan itu dikemas dalam bentuk paragraf. Dalam setiap paragraf harus dipastikan ada gagasan pokok atau gagasan utamanya. Sedangkan gagasan lain yang ada di dalam paragraf itu merupakan penjelas. Paragraf terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama paragraf deduktif, yang kedua paragraf induktif, ketiga paragraf deduktif-induktif atau campuran, yang keempat paragraf ineratif, dan yang terakhir ide pokok menyebar. Yang kedua berdasarkan gaya ekspresi atau pengungkapan. Suatu gagasan dapat diungkapkan dengan berbagai gaya bergantung pada tujuan komunikasinya. Tujuan komunikasi yang berbeda pasti akan disampaikan dengan gaya pengungkapan berbeda pula. Misalnya, jika komunikasi tersebut bertujuan untuk memberikan informasi secara objektif tanpa bermaksud memengaruhi atau mengajak, gagasan itu dapat disampaikan dengan corak eksposisi. Berdasarkan gaya ekspresi atau pengungkapan dibagi beberapa bagian juga. Paragraf narasi, yang pertama atau kisahan, yang kedua paragraf deskripsi, yang ketiga paragraf eksposisi, yang keempat paragraf persuasif, dan yang terakhir paragraf argumentasi. Ketiga, berdasarkan urutan. Pada umumnya suatu karangan terdiri atas 3 bagian, yaitu yang pertama paragraf pembuka, kedua paragraf isi, dan yang ketiga paragraf penutup. Ketiga jenis paragraf itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari struktur karangan. Paragraf pembuka, paragraf isi, dan paragraf penutup terjalin sangat erat satu sama lain dan terpadu.